Saya bilang, ya Allah, ini apakah ini kiamat, yang dibilang kiamat seperti ini? Saya bilang gitu. Nah, sampai tingkat 2 ini baru saya pijak kaki di sini udah penuh air. Ketika kita menjauh dari sebuah peristiwa tsunami, maka sebenarnya kita sedang mendekati peristiwa tsunami yang baru. This is Aceh, a province located at the very northern tip of Sumatra Island in Indonesia. Widely known as the Veranda of Mecca, Aceh is inhabited by 5 million people, the majority of whom are Muslim. Blessed with fertile land and rich resources, Aceh's topography varies from plains to mountains, with a coastline exceeding between hills. In some areas, farming remains the main occupation of the locals, although many also rely on the sea. "20 years ago, on December 26th, the people were going about their daily activities. It was a Sunday, and many of them were spending time outside. Suddenly, a magnitude 9.1 earthquake struck Aceh. The people panicked due to the massive tremor that morning. Some ran out of buildings in fear, questioning what was happening. "20 minutes later, a huge wave began to sweep across the land. The first wave drowned some areas of the city, and the second wave came with even greater force. Debris from buildings was carried away by the strong current of the tsunami. The disaster became a big question for the people of Aceh. What kind of incident is this? Human bodies were swept away by the water as it surged into the city. Destruction was inevitable, and the number of victims was just as significant. The people not only lost their possessions, but many also lost their lives. The lack of knowledge about mitigation
may have been one of the causes. Seeing the deeper water is slightly reminiscent. 20 years have passed, yet the story remains. This is Marlina. The tsunami took all her family. She witnessed with her own eyes how her loved ones were taken away from her forever. That morning, she was just cleaning her house and had planned to go out. However, her plans were forced to change. Saya bilang, ya Allah, ini apakah ini kiamat, yang dibilang kiamat seperti ini, saya bilang gitu. Saya sampai nangis, saya bilang sama mak, maafin ya dosa saya gitu. Mama saya nggak jawab lagi. Semua yang saya bilang, Kak, maaf ya gitu. Semua pada diam, nggak ada, cuman saya aja yang bicara gitu. Maafin ya, saya bilang gitu. Mama saya cuman lihat gitu aja, nggak ada jawaban apa-apa. Terus sampai ke arah ke depan sedikit lagi, kami mulai diangkat sama air, mulai disapu sama air. Saya bilang, Allahu Akbar, ya Allah. Kalau memang ini hari terakhir kami, ampuni kami dosa kami, ya Allah gitu. Nah gitu saya nggak tahu macam mana lagi, terangkat. Udah kelelepan gitu, nggak bisa nafas lagi. Udah gitu kok terasa, kok aman gitu rasanya, kok napas saya plong gitu kan. Rupanya kami udah terangkat ke atas hubungan rumah dan airnya udah lalu gitu, udah pergi, nggak di situ lagi. Kami udah tertimpa dengan mobil truk, mobil barang gitu. Jadi pas kami mau bangun nggak bisa, kaki ini kejepit ini. Anak juga posisi duduk di atas pangkuan saya, yang laki-laki, yang perempuan sudah ketimpa sama adik ipar. Suami saya masuk di bawah bak mobil itu, di antara ban dengan bak mobil gitu, di situ dengan kepalanya ke arah ke kami gitu. Jadi saat itu beliau belum meninggal. Ada mungkin berapa 15 menit itu baru saya lihat udah nggak ada gitu kan. Dia meronta ingin melepaskan diri tapi belum ada pertolongan untuk kami. Dari kejadian jam 8 pagi sampai jam 3 subuh kami baru terangkat di situ. That day is one she wishes had never happened. The tsunami is still clearly engraved in her mind as she recounts the story of how she and her family waited for help. Now, Marlina lives alone. The second child is working out of town, while her husband and her firstborn lost their lives to the tsunami in 2004. A similar condition was experienced by Fauzia. She is now the sole breadwinner for her family. She had to accept the loss of her husband, who also became a victim of the tsunami. It was this very boat that saved Fauzia and her 3-month-old baby. She could hardly believe that such a massive wave would devastate a village. Setelah gempa kami masih berdiri di jalan, saya dengan anak-anak. Kemudian anak saya lari, bilang, Bunda naik terus, masih belum percaya kami air laut. Dialah air mendidih hitam seperti air belerang. Kemudian ini memang pintu pagar ini memang terbuka. Kami langsung masuk kemari, dah suruh naik terus, saya jalan terus, naik ke tingkat 2 dengan anak-anak. Naik terus kemari, kata yang punya rumah naik terus, kata yang punya rumah kan. Dia pun naik dari belakang sampai
Nah, sampai tingkat 2 ini baru saya pijak kaki di sini udah penuh air. Baru saya pijak kaki sini udah penuh air. Sebentar aja udah segini air. Jadi saya masuk ke sini, ini kemana mau naik lagi saya. Nggak tahu mana lagi. Masuklah ke kamar ini. Rupanya dalam kamar ini ada loteng terbuka atau sikit untuk naik ke plafonnya. Dari situ saya naik, ada tempat tidur lajang. Anak saya naik, dia naik ke loteng. Dia tarik kami satu persatu dalam loteng. Udah terperangkap kami dalam loteng. Kemudian udah penuh air. Ya, gendong bayi. Saya masih gendong anak, gendong bayi. Pas sampai ke loteng itu udah penuh air. Saya udah buat begini, anak-anak udah berdoa semua. Lagi kami berdoa, datang kapal menuju sana. Pas dia belok ke situ, berteriak orang dari luar, ada kapal nyangkut katanya. Kapal nyangkut, anak saya tendanglah seng atap tingkat 2 tuh. Dia tendang seng, dia keluar, dia tarik kami satu persatu naik ke kapal tuh. In this village, more than half of the residents were victims of the tsunami waves, namely nearly 1,000 people. Waktu itu saya berpikir mesti naik ke tempat tinggi lagi, yaitu ke atap. Yang kita pikirkan adalah hari kiamat, ini hari terakhir bagi kita. Jadi ayah bilang, ini terakhir bagi kita, kita saling memaafkan. Jadi kami pun ambil tangan ayah, tangan mama, cium ya, minta maaf semuanya. Akhirnya saya berpikir ini bukan kiamat, ini musibah. Dan saya membuat itu saya kuat. Di Banda Aceh sendiri, Aceh secara umum, masyarakat tidak tahu tentang tsunami gitu. Tentang kalau setelah gempa akan terjadi air surut, ada gelombang, kemudian tsunami, itu tidak ada. Jadi makanya kenapa di Banda Aceh ini dan sebagian besar Aceh ini banyak korban, karena mereka tidak tahu setelah gempa mau buat apa dan tidak pernah terpikir akan datang naik air seperti itu. Knowledge of disaster mitigation is necessary, especially considering Indonesia's geographical position within the Ring of Fire. Disasters are something humans cannot avoid. As inhabitants of the earth, humanity continues to study the processes behind natural disasters and how to minimize casualties. Mitigation is the solution. UNESCO's global call for disaster mitigation in countries prone to major disasters continues to be echoed. These efforts aim to minimize casualties and ensure preparedness in the face of disasters. In response to this global call, the Meteorology, Climatology, and Geophysics Agency continues to make efforts in disaster mitigation, including upgrading equipment such as sensors and other supporting tools. Currently, there are approximately 553 sensors spread across Indonesia with the capability to monitor parts of the ASEAN region. Information regarding earthquakes and tsunami early warnings can be published in less than 3 minutes. BMKG disseminates this information
through text messages, social media, and warning receiver system, which has been distributed to several government offices like BPBD, government offices, universities, and various public areas. Ya, jadi untuk wilayah-wilayah yang dahulu pernah dilanda gempa bumi maupun tsunami seperti di Aceh ataupun di Jogja itu kita tambahkan sensor yang lebih banyak. Jadi sensor seismometers itu kita tambahkan lebih rapat. Kemudian kita juga tambahkan untuk moda penerima informasi kami ya. Jadi seperti WRS itu kita sebarkan lebih banyak di sana. Kemudian selain peralatan, kita juga memberikan edukasi ya, sosialisasi maupun tsunami drill ya, atau pelatihan-pelatihan untuk wilayah-wilayah yang pernah terdampak ataupun memang rawan terjadi gempa bumi maupun berpotensi tsunami. Collaboration with local disaster management agencies, or BPBD, has become an integrated system that is currently being implemented by the Central BMKG, or Meteorology, Climatology, and Geophysics Agency. Kalau di Aceh saat ini sudah ada 8 sirine yang terkoneksi dengan BMKG. Namun demikian, itu kita bekerja sama dengan BPBD. Jadi informasi yang kami kirimkan ke BPBD lah akan menentukan untuk memencet sirine itu, apakah masyarakat nanti melakukan evakuasi atau tidak, seperti itu. Ini merupakan tes untuk sistem peringatan dini. Ini hanya tes. Information on mitigation must reach the community effectively. Therefore, the Meteorology Agency continues to collaborate with various related institutions, specifically the regional disaster management agencies in Aceh Province. Socialization efforts regarding mitigation are being actively carried out, considering that this region has previously experienced a tsunami. Seperti melaksanakan simulasi penanggulangan bencana di kabupaten kota. Tujuan dari simulasi ini adalah kita menguji SOP. SOP katakanlah seperti gempa bumi dan tsunami. Kenapa ini kita lakukan? Ini dalam rangka adalah menguatkan kapasitas kepada para petugas penanggulangan bencana yang ada di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Kita meningkatkan kapasitas mereka, kalaupun nanti terjadi bencana, tidak terjadi bencana, mereka sudah tahu apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dilakukan ketika bencana itu terjadi. Many community elements are targeted for disaster mitigation socialization, and schools are among them. The preparedness of educators and students alone is not sufficient. The supporting facilities and infrastructure must also be included as standard operating procedures that need to be established. Kita juga memperkuat kapasitas sekolah dan meningkatkan kesadaran kepada para dewan guru, kepada siswa yang ada di sekolah tersebut. Apa yang kita perkuat di sana? Kita membuat satu SOP kedaruratan penanggulangan bencana di sekolah itu. SOP ini tentunya mengidentifikasi atau memetakan juga sama dengan Destana, yaitu siapa berbuat apa. Ketika terjadi bencana katakanlah pada jam belajar, apa yang menjadi tugas kepala sekolah, apa yang akan menjadi tugas wakakurikulum dan apa yang menjadi tugas guru kelas dan siswa itu sendiri. Bagaimana mereka merespon ketika terjadi bencana katakanlah seperti gempa yang diikuti tsunami. Siapa yang harus menghidupkan sirine ketika terjadi bencana?
Dan lagi-lagi kemana mereka harus melakukan evakuasi. Tentunya ini kita bekali kepada mereka. This is SMA Negeri 1 Loknga. Here, every 26th of the month, the school consistently conducts earthquake and tsunami disaster simulations. This is one of the efforts stemming from the government's Synergy program on disaster mitigation applied at the community level, especially within the school environment. Okey. Nak, kita gempa. Coba lihat ni, coba rasa dulu, cepat rasa. Gempa kan? Ya, dan nak berlindung di bawah, nak berlindung. Semua di bawah, semua. Apart from training the students' preparedness, this activity also serves as a reminder for the students that a tsunami occurred in this area 20 years ago, an event that they have never personally experienced. Perlu ada suatu aksi yang harus dilakukan oleh sekolah. Untuk apa? Untuk yang pertama memberikan rasa aman tadi, kemudian juga mengedukasi kepada peserta didik terkait dengan kebencanaan, dan juga ada upaya pencegahan risiko yang bisa kita lakukan di satuan pendidikan. Dan tujuan-tujuan lain yang hari ini terkait dengan mitigasi bencana itu bisa kita wujudkan di pembelajaran. Apakah itu di intrakurikuler, ekstrakurikuler maupun di kokurikuler. Nah, apa yang kami latar belakang itu yang menjadi situasi awal munculnya program kami itu, sehingga yang tantangan yang kami lihat hari ini di satuan kami itu SMA 1 Loknga, budaya sadar bencana itu belum terbentuk. Kenapa? Karena pada saat itu ketika terjadi gempa dan sebagainya itu peserta didik itu masih bingung mau kemana mereka hari ini, apa yang harus dilakukan seharusnya dan sebagainya. Mungkin ada upaya-upaya pencegahan yang paling ringan yang bisa dilakukan. Introducing disaster simulation is not an easy task. The school continues to strive for consistency, especially considering that during the tsunami disaster, SMA Negeri 1 Loknga was affected. This means that if a similar event occurs again, the school community will be prepared and know what to do. Tidak hanya tim yang kita bentuk, tetapi juga kegiatan ini kita support dengan pendanaan bantuan operasional sekolah. Jadi kita masukkan ke dalam rencana kegiatan tahunan sekolah. Jadi itu rutin kita lakukan yang hari ini kegiatan simulasi yang sudah diajarkan oleh BMKG maupun BPBD, narasumber yang kompeten di bidang tersebut, kita terus konsisten melakukan simulasi setiap bulannya. Consistency is not only applied to the activities themselves. Regular checks of various facilities are also conducted. This naturally involved relevant parties, MKG and BPBD.
The occurrence of a disaster is often accompanied by information and news coverage. At that time, there was a lot of confusion in Aceh, especially since this was the first time such an event had taken place. On the other hand, the Aceh tsunami automatically attracted the attention of international media. This is Yasran, a journalist from TVRI who witnessed the arrival of the tsunami waves. He recounts the panic that ensued at that time as the sea water surged upstream towards the city, carrying debris and people. It was at the Simpang Surabaya Bridge where he and his cameraman witnessed the sheer power of the waves. Waktu itu di sini jalur pelarian saya sama kawan-kawan makru yang bertugas meliput di lapangan Belang Padang, lomba lari 10K waktu itu. Sampai di sini itu suara bunyi itu masyarakat panik, berlarian. Setelah itu ada bunyi macam suara ledakan. Ternyata ada puing-puing tsunami ya, yang terbawa lah, ya kan. Di situ ada kayu, ada seng dan segala macam di situ. Jadi sampai di sini waktu kami sambil lari, saya kasih tahu sama kameramen itu ambil, bilang kan, ambil pas waktu posisi itu ini hampir penuh nih. Dan waktu banyak bekas-bekas lah, ya kan, bangunan yang terbawa dan banyak juga ada beberapa korban yang di atas itu. Itu yang membuat kita sedih sebenarnya. Di atas tumpukan puing-puing yang terbawa tsunami itu ada sejumlah korban di situ. Ada yang tertidur, ada yang berdiri, ada yang duduk. Dan air isi semakin penuh. Semakin penuh, beberapa memang ada masyarakat yang menolong, yang di pinggir diselamatkan. Yang tidak tega kita melihat, waktu saat di jembatan ini, air semakin penuh. Yang berdiri itu tersapu oleh jembatan ini. Karena air semakin penuh dan begitu kencangnya. Disitulah masyarakat panik, tapi kita lihat ada beberapa orang masyarakat yang memang peduli gitu. Apa yang dapat dibantu, yang bisa diselamatkan, ditarik. Cuman karena airnya begitu kencang, ya dan airnya semakin penuh, air laut semakin penuh dengan sisa-sisa bangunan itu, makanya nggak banyak yang nggak dapat diselamatkan. Dan saya dengan kawan-kawan setelah di sini langsung lari untuk menyelamatkan diri lah ke arah Lambaru. Sebelum tsunami itu saya sudah 2 tahun tidak lagi bersiaran, kan? Karena barangkali faktor sudah tua. Tapi setelah waktu tsunami terjadi, berapa hari tsunami kita harus bersiaran, diperintahkan bersiaran. Makanya saya pagi itu meliput, sorenya nyiarkan sendiri gitu, dan dibantu oleh kawan-kawan juga. Jadi memang informasi-informasi itu simpang siur barangkali. Dan sampai sekarang mungkin masih banyak masyarakat yang menanyakan sumber gempa itu. Kan bermacam beragam lah, ya kan. Tapi kalau saya paginya itu saya meliput, saya ambil memang apa yang dialami oleh masyarakat. Kita langsung ajak, kebetulan kita ada studio darurat di TVRI di kawasan Matai itu, kita ambil pernyataan dia. Kita tidak mau berspekulasi. Barangkali kita sampaikan nanti informasinya keliru, salah. Jadi biarlah nanti yang mengalami langsung waktu musibah gempa dan tsunami itu kita hadirkan dia. Sebagai bentuk kepedulian terhadap korban bencana gempa dan gelombang. Conflicting information was a matter that required special attention. Yasran and the TVRI journalist agreed to gather information directly from witnesses and victims and to visit several emergency posts to prevent errors in reporting. Membuka posko kesehatan yang dipusatkan di kompleks TVRI Tangguh Aceh Darussalam. Kebetulan di TVRI itu di berita kita saat itu juga kita ambil siapa keluarganya yang hilang. Ya kan kadang-kadang kita datangkan di situ
dia nyampaikan saat kejadian pakai pakaian apa, ya kan, pakai celana apa, ciri-ciri anaknya yang hilang atau keluarganya yang hilang. Berapa minggu setelah itu ada juga media asing yang membantu kita untuk menyiarkan itu semacam rolling tape lah, ya kan, untuk pencarian hilang, yang pencari keluarga yang hilang. Habis itu yang didapatkan juga kita informasikan. Alhamdulillah itu jadi saat itu menjadi perhatian masyarakat lah, sama sekali masyarakat yang ingin mengetahui tentang tsunami, gempa, dampak gempa, keluarganya yang hilang apa sudah dapat atau belum. Dan banyak juga keluarga-keluarga korban tsunami itu datang ke posko kita, ke posko TVRI kan, untuk menanyakan yang ini gimana, ini informasi. Dan ada beberapa alhamdulillah yang selamat bisa kita bantulah untuk memberikan informasi kepada keluarga korban. Saltin Shah misalnya datang dari Lok Sumawe karena melihat ada anaknya Tagus Gibran pada berita TVRI yang ditayangkan pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat tengah mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh relawan. Sejumlah keluarga korban yang kini tengah melakukan pencarian banyak berharap agar pihak relawan yang berada di posko-posko penampungan juga bisa turut menyebarkan nama-nama korban di setiap posko. The impact of the earthquake and tsunami waves was also felt in several neighboring countries. The incident on December 26 of 2004 captured the world's attention. This raised questions about whether there had been any changes to the topography or coastline in the Aceh region. Ya, secara geografis, secara umum tidak terlalu banyak perubahan yang terjadi di Aceh ini. Tapi seperti kita ketahui bahwa tsunami itu adalah sebuah peristiwa yang berulang ya sebenarnya. Meskipun periode perulangannya itu tidak bisa kita pastikan. Contoh Aceh ini terletak sangat dekat dengan segmen megatrust Aceh Andaman. Ini segmen yang menghasilkan tsunami di tahun 2004. Dan dia memiliki perulangan tertentu untuk menghasilkan tsunami atau gempa dari kawasan tersebut. Data yang kita pelajari itu memperlihatkan bahwa segmen Aceh Andaman ini punya momen magnitud terbesarnya adalah 9,2 dan itu identik dengan tsunami yang terjadi tahun 2004. Dan dengan data-data yang ada, segmen ini mampu mengenerate tsunami dengan kurun waktu tertentu. Jadi secara umum sebenarnya apa yang terjadi di Aceh dari segi geografi tidak terlalu banyak berubah. Tetapi secara kebencanaan kita harus tahu bahwa ketika kita menjauh dari peristiwa tsunami, ini tahun ke-20 sejak tahun 2004, sebenarnya kita sedang mendekat dengan sebuah peristiwa tsunami baru di masa yang akan datang. Meskipun kita tidak bisa memastikan berapa magnitud atau intensitas tsunami yang akan terjadi di masa yang akan datang atau kapan pastinya tsunami itu akan terjadi. Tapi kita bisa memprediksi ya, kawasan mana yang akan mampu menghasilkan tsunami dan memberikan dampak untuk wilayah kita di Aceh. Sama halnya dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia, sebagian besar pantai selatan di Jawa juga punya kondisi yang kurang lebih sama dengan apa yang kita hadapi sekarang di Aceh. Infrastructure and urban planning in the coastal areas need to be designed in such a way that in the event of a disaster, transportation movement does not become an obstacle. Secara individu ataupun kelompok-kelompok masyarakat kita jauh lebih siap sekarang menghadapi tsunami atau bencana yang akan datang ya. Namun yang harus kita garis bawahi adalah kita punya beberapa kendala ya, dalam katakanlah untuk merespon peristiwa tsunami
berikutnya yang harus kita catat sebagai PR besar kita bersama. Di antaranya adalah kita perlu mengatur transportasi atau arah evakuasi kita sehingga bisa memfasilitasi warga kita untuk mengevakuasikan dirinya dengan cepat dan tidak menimbulkan masalah-masalah seperti kecelakaan dan lain-lain. Nah, masalah transportasi ini adalah masalah yang cukup rumit menurut saya di hampir semua kota-kota pantai di Indonesia yang rawan terhadap tsunami. Dalam beberapa peristiwa ketika gempanya cukup besar, ya, seperti yang terjadi pada April 2012, itu evakuasi penduduk itu terjadi, tapi karena transportasi kita atau jalan-jalan kita itu tidak bisa mengakomodir lonjakan lalu lintas yang seketika, maka kita menemukan banyak sekali titik-titik kemacetan di seluruh kota. Dan titik-titik kemacetan itu masih berada di dalam kawasan genangan tsunami dan artinya masyarakat kita yang terperangkap pada titik-titik macet ini, kalau betul akan terjadi tsunami, maka mereka berpotensi menjadi korban. Jadi ini adalah PR kita semua, terutama pemerintah kota, pemerintah kabupaten, dan juga pemerintah pusat, untuk memperhatikan kapasitas infrastruktur yang mendukung proses evakuasi dan juga mitigasi bencana tsunami di kota-kota pantai kita yang rawan terhadap tsunami. Advancement in technology are part of life's journey. In disaster mitigation, the Indonesian government continues to update information technology systems through various agencies, one of which is BMKG. In Aceh, BMKG has 30 seismographs installed at various locations. Ya, saat ini Stasiun Geofisika Aceh Besar memiliki sistem monitoring gempa bumi yang dilengkapi 30 sensor gempa bumi yang terkoneksi secara aktif. Jadi berdasarkan 30 sensor ini kita bisa menganalisa dan menyebarkan informasi lebih kurang sekitar 3 menit untuk disebarkan ke masyarakat di Provinsi Aceh. Gitu. Dan sistem monitoring itu juga terhubung dengan sistem desiminasi, di mana desiminasi itu disebarkan melalui WRS atau Warning Receiver System, yang terhubung juga terdapat juga di kantor-kantor BPBD. Selain WRS ini, kita juga memiliki radio broadcast, di mana radio broadcast ini adalah memiliki prinsip text to voice, sehingga ketika listrik mati terkoneksi dengan radio, sehingga informasi tetap bisa disebarkan ke seluruh masyarakat di Provinsi Aceh. The development of infrastructure in areas previously affected by earthquakes and tsunamis is certainly a priority. Escape buildings are one such initiative. These structures are built at various locations in Aceh, serving as final evacuation sites in the event of a tsunami. The design features a sturdy foundation to withstand earthquakes more effectively. Additionally, these buildings have rooftops where residents can seek refuge during a tsunami. Furthermore, the presence of signage is part of the implementation of disaster mitigation SOPs. The emergence of the megathrust issue is currently a hot topic. It is estimated to have a greater impact than the tsunami. So what exactly is a megathrust? Saat ini kita monitoring ada 4 subduksi atau megatrust yang kita fokuskan ya, karena ada seismic gap, jadi ada suatu aktivitas, tidak adanya aktivitas seismik yang besar dalam kurun waktu atau periode tertentu yang cukup panjang. Salah satunya itu di Mentawai, di Pulau Siberut, itu salah satu megatrust yang kita monitoring terus-menerus. Kemudian di selatan Selat Sunda, kemudian di selatan Jawa Timur, antara Jawa Timur dan Bali, kemudian di utara di Sulawesi Utara.
The MKG conducts 24-hour seismic monitoring to continuously observe vibrations on tectonic plates. Regarding the magnitude size of the effects of megathrust, the MKG is continuously deepening its research. Tapi yang juga tidak kalah penting adalah kita harus mengkombinasikannya dengan pengetahuan lokal dan juga kesiapsiagaan masyarakat kita untuk merespon peringatan dini itu. Smog is a word that means big wave. The story of Smog has been passed down through generations by the people of Simalu. It is one of the local wisdom that narrates the arrival of a big wave following an earthquake. During the 2004 tsunami, the epicenter was near Simalu Island, but the residents there were already aware of the natural signs, which resulted in only a few casualties. Istilah Smog muncul setelah tsunami 1907. Tapi ada juga referensi mengatakan dari tahun 1883. Nah, jadi setelah 1883 seperti kita ketahui bahwasanya itu merupakan efek domino dari letusan gunung anak Krakatau, ya. Itu di buku dikatakan sampai katanya ya ke situ. Kemudian di 1907 itu bencana tsunami yang terjadi di antara Pulau Simeru dan Pulau Nias di pertengahan itu. Nah, jadi setelah tsunami Smog tahun 1907 itu istilah Smog semakin dijaga dengan baik dalam masyarakat Simeru, mengingat pada saat tsunami 1907 itu sangat banyak masyarakat Simeru yang menjadi korban. Orang Simeru ini emang mereka sangat suka untuk budaya tutur, budaya bercerita. Ada membahas tentang ciri-ciri sebelum terjadi tsunami, pada saat terjadi tsunami, apa yang harus dilakukan, dan bahkan setelah terjadi tsunami juga. Nah, jadi intinya dari syair tersebut sangat berhubungan erat dengan mitigasi bencana tsunami gitu. Meskipun teknologi di Simeru pada waktu itu belum sepesat hari ini gitu ya Pak. Nah, kalau relevansinya dengan sekarang ya itu kita sangat salut ya Pak. Karena pada waktu tsunami 2004 ya ketika itu kita mengira masyarakat Simeru itu sudah tidak ada
karena parahnya tsunami yang terjadi di daratan Provinsi Aceh. Nah, dan menurut cerita korban yang meninggal itu hanya 7 orang. Tapi setelah saya klarifikasi, 7 orang ini bukan karena tsunami, tapi karena kelelahan, karena berbagai faktor-faktor lainnya yang tidak diakibatkan langsung oleh tsunami gitu. The universe is an ecosystem with all its activities. The rapid advancement of technology represents the efforts of its inhabitants to continually map their conditions, dissecting all issues to survive the passage of time. A commitment to protect the universe may be one of the simple efforts that can be made today.